Halo, selamat sore saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Apa kabar saudara dan sahabat sekalian? Semoga tetap sehat, teristimewa menjelang akhir tahun 2022. Tinggal 4 hari lagi, sahabat sekalian, kita sudah tiba di tanggal 31 dan tahun ini akan berlalu. Apa yang sudah kita maknai dengan tahun yang akan berlalu ini, saudara dan sahabat sekalian? Saya berharap bahwa kita tetap bersyukur atas apa yang sudah kita lalui dengan segala kisahnya, baik yang menyenangkan tetapi juga mungkin yang menyedihkan. Salah satu hal yang saya ingin bagikan dengan saudara dan sahabat sekalian adalah bahwa di tengah-tengah kesibukan kita, jangan lupa menyempatkan waktu untuk membaca buku. Ya, memang sekarang sudah banyak tersedia informasi melalui media gadget, akses untuk internet terbuka lebar dan kita bisa mendapatkannya. Tetapi saya rasa bahwa buku dalam arti yang sangat manual, ya, pasti kita perlukan. Dan mudah-mudahan sepanjang tahun 2022 ini ada sejumlah buku yang saudara dan sahabat sekalian sudah membacanya, membelinya, mengoleksinya. Kenapa? Karena menurut saya membaca buku sangat bermanfaat bagi kita, baik untuk kepentingan sekarang ini maupun juga untuk kepentingan yang akan datang. Nah, saudara dan sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi satu buku yang saya beli 2-3 hari yang lalu di toko buku Gramedia di Maluku Media Center, ya, atau Maluku Mall lah di Tantui. Nah, buku ini dikarang oleh Jared Diamond. Jared Diamond, seorang di sini disebutkan dia adalah seorang profesor geografi di Amerika Serikat. Kemudian dia juga punya concern di ilmu sejarah, antropologi tentu saja, dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, Jared Diamond menulis sejumlah buku, misalnya buku yang bercerita tentang sejarah peradaban, ya, buku dengan judul di sini, Guns, Germs, and Steel, ya, yang berbicara tentang peluru, tentang mesiu, tentang Krakatau dan lain sebagainya. Dan kemudian dia juga menulis buku tentang kolaps, runtuhnya peradaban. Tetapi buku yang saya pegang ini judulnya adalah Upheaval, titik balik bangsa-bangsa usai menghadapi krisis. Jadi titik balik bangsa-bangsa setelah mengalami krisis, ya. Satu buku juga yang saya rasa penting untuk dibaca, karangan dari Jared Diamond, ini adalah buku berjudul The World Until Yesterday, ya, yang menceritakan tentang kekuatan tradisi di tengah-tengah mitos modernitas. Seakan-akan manusia modern yang tradisi seakan-akan itu hilang, padahal menurut Diamond itu sesuatu yang tidak mungkin. Justru kita bisa belajar juga dari yang tradisional itu. Nah, saudara dan sahabat sekalian, judul Upheaval yang bisa diartikan secara artinya pergolakan, ya, turbulensi, bagaimana krisis dihadapi oleh individu satu dan juga oleh bangsa. Jadi ini dimulai dengan 2 kisah dari sang penulis. Yang pertama, kisah masa kecilnya, di mana dia menyaksikan satu klub malam yang terbakar di Boston, Amerika Serikat, yang membuat ratusan orang meninggal dalam sekejap. Dan bukan saja ratusan orang yang meninggal, tetapi orang-orang di sekitar orang-orang yang meninggal itu juga mengalami depresi, dan bahkan juga ada yang meninggal setelah peristiwa yang mengerikan itu. Orang-orang itu mengalami satu fase krisis dalam hidup mereka. Dan Jared Diamond sendiri juga mengalami satu krisis dalam hidupnya, manakala dia berusaha untuk bergumul dengan pilihan-pilihan studinya. Jadi dia menceritakan berawalnya dia
melanjutkan studi untuk bidang A, tetapi kemudian dia merasa bahwa dia tidak punya kemampuan untuk mendalaminya, dan kemudian dia hendak bergeser ke bidang B. Tetapi kemudian berdasarkan dorongan, dukungan dari orang tuanya, dan meyakinkan dia bahwa dia masih bisa mencoba sekali lagi untuk menekuni bidang A, dan setelah dia bergumul, berjuang sebegitu rupa, akhirnya dia bisa memang bisa mendalami dan menyelesaikan studi di bidang A tadi. Nah, saudara dan sahabat sekalian, berdasarkan pengalaman-pengalaman individu ketika mengalami krisis, maka dia mencoba untuk mengaitkan itu dengan krisis yang dialami oleh bangsa-bangsa. Dan dalam buku ini, saudara dan sahabat sekalian, ini buku ini cukup tebal ya, ada 467 halaman. Nah, itu dia menceritakan tentang 7 negara. Jadi dia menceritakan tentang bagaimana 7 negara mengalami krisis dan bagaimana mereka bangkit untuk eksis, ya, from crisis to exist, kira-kira begitu. Nah, 7 negara itu, yang pertama adalah Finlandia, yang kedua adalah Jepang, yang ketiga adalah Indonesia, ya, menarik juga nih, Indonesia masuk di situ. Yang keempat adalah Chile di Amerika Latin, yang kelima adalah Jerman, yang keenam adalah Australia, dan yang ketujuh tidak lain adalah Amerika Serikat. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya belum membaca tuntas buku ini, tetapi saya membaca secara skimming, secara cepat. Misalnya saya baru ngeh bahwa misalnya Finlandia, ya, jadi saudara pernah dengar nama Finlandia, itu negara pertama yang diulas dalam buku ini, adalah bagian dari Uni Soviet, ya. Jumlah penduduknya tidak banyak, sekitar 6 juta sekian. Tapi Anda tahu bahwa sebelum sampai hari ini Finlandia menjadi salah satu negara yang maju, yang sejahtera, yang ekonominya bagus, pendidikannya juga bagus, lingkungan hidupnya juga bagus. Itu tidak lahir begitu saja. Tapi dia melewati suatu masa krisis, khususnya ketika dia bernegosiasi dengan Uni Soviet, yang waktu itu menjadi bagian dari Uni Soviet, dan dia kemudian mandiri menjadi negara merdeka, dan kemudian dia bisa eksis setelah melewati masa-masa yang kritis dan melewati krisis. Nah, demikian juga itu diceritakan dalam buku ini tentang Jepang, ya, Jepang pada zaman dinasti Meiji, ya, dan lain-lain sebagainya. Chile kita tahu negara di Amerika Latin yang pernah dikuasai juga oleh junta militer Pinochet, dan bagaimana mereka berusaha untuk bangkit dari hegemoni militer. Indonesia juga menjadi telah dari buku ini, ya, yaitu masa-masa penjajahan, kemudian mengalami revolusi yang terjadi pada peristiwa tahun 1965. Orang menyebutnya PKI, tapi hari ini perdebatan apakah itu PKI atau juga unsur yang lain, CIA dan seterusnya, ini masih perdebatan. Tapi ini diulas tentang Indonesia, dan juga diulas tentang Jerman. Bagaimana Jerman mengalami kondisi krisis dan berusaha untuk bangkit. Lalu juga Australia sebagai salah satu negara persemakmuran di bawah Britania Raya atau Inggris. Dan tentu saja Amerika dengan pengalaman-pengalaman yang panjang, juga mengalami krisis beberapa waktu terakhir tentang peristiwa 11 September dan seterusnya. Pokoknya saudara dan sahabat sekalian, negara yang kuat bukan berarti negara tidak pernah mengalami goncangan, tidak pernah mengalami krisis. Justru dengan krisis, di situ ada ancaman, tantangan, tapi juga ada peluang. Tergantung bagaimana negara-negara atau bangsa-bangsa menghadapi, mengelola, dan mentransformasi krisis supaya bangsa-bangsa itu tetap eksis. Nah, sahabat sekalian, saya coba untuk men-share ada pertanyaan ataupun parameter yang saya rasa ini penting untuk kita lihat dan kita uji, apalagi kalau kita coba uji itu dengan krisis pribadi dulu sebelum kita berbicara tentang krisis satu bangsa atau satu negara. Nah, di sini Diamond menghadapkan 12 faktor, cukup banyak ya, 12. Tapi kita coba sesuaikan saja dengan apa yang bisa kita cermati atau kita cerap.
Nah, yang pertama, faktor-faktor yang terkait dengan krisis, dalam hal ini krisis individu atau krisis pribadi. Pengakuan bahwa diri berada dalam krisis, ya. Jadi seseorang juga harus menyadari dan mengakui bahwa dia berada atau pernah mengalami krisis. Tanpa itu, dia akan sulit untuk mengenal dirinya dan keluar dari jebakan krisis itu. Kadang-kadang dia melakukan denial, semacam penolakan, bahwa saya tidak mengalami krisis, padahal saya sedang mengalami krisis. Yang kedua, penerimaan tanggung jawab pribadi untuk bertindak. Jadi dia harus take over, dia harus menerima tanggung jawab untuk bertindak supaya dia bisa keluar dari krisis atau dia bisa mengelola krisis. Kalau tidak, dia akan dihantam oleh krisis dan dia akan mengalami masa krisis dan kritis yang parah. Nah, yang ketiga menurut Diamond, pendirian pagar guna menentukan masalah-masalah individu yang perlu dipecahkan. Nah, pagar berarti kita memberikan batasan, ya. Masalahnya itu seperti air yang meluap kemana-mana, harus dikasih pagar atau dikasih batasan, ya, supaya kita bisa melokalisir masalah-masalah yang kita hadapi dan bagaimana cara memecahkannya atau solusinya. Yang keempat, yaitu penerimaan bantuan material dan emosional dari individu dan kelompok lain. Nah, kadang-kadang kita mengalami krisis, kita menutup diri, dan kita tak membuka diri untuk menerima uluran tangan orang lain. Padahal kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kemampuan kita sendiri. Kita butuh membuka diri dan membiarkan orang lain juga atau kelompok lain menolong kita, merangkul kita, ya, memulihkan kita. Karena kita adalah bagian dari orang lain. Nah, makanya saudara dan sahabat sekalian, kalau Anda mengalami krisis, jangan Anda menutup diri, menjadi sangat tertutup, ya, dan Anda kemudian akan sangat lemah dan hancur oleh karena sifat Anda yang tidak mau membuka diri untuk menerima uluran tangan dan bantuan orang lain. Tetapi yang keenam, saudara dan sahabat sekalian, itu kekuatan ego, ya. Jadi ini kekuatan ego bukan berarti egoistis, tapi diri yang otonom. Dia mempunyai sikap pendirian, kira-kira begitu. Artinya dia tidak mudah terombang-ambing, dia tetap punya percaya diri, ya, sehingga dia tidak pasrah dan menyerah kepada keadaan. Kemudian penilaian diri secara jujur, misalnya, oh saya juga punya keterbatasan di sini, saya punya kelemahan di sini, saya nobody perfect, saya tidak sempurna, saya mengakui kelemahan atau keterbatasan saya. Nah, itu juga penting. Jadi kita harus jujur menilai diri sendiri, ya. Yang kemudian yang kedelapan adalah pengalaman krisis pribadi sebelumnya. Nah, kita juga harus bisa mengingat-ingat sebenarnya ketika kita mengalami krisis saat ini, sebelumnya pernah kita mengalami krisis-krisis sebelumnya atau apa? Dan krisis-krisis sebelumnya itu seperti apa? Dan bagaimana cara kita mengatasinya? Kemudian jangan lupa pada bagian yang ke-9 itu kesabaran. Nah, kesabaran juga penting karena kita itu seperti mau terburu-buru segera menyelesaikan masalah, segera keluar dari masalah, segera masalahnya instan. Nah, tidak bisa. Suatu masalah itu dia membutuhkan waktu, proses, ya. Dan oleh karena itu kita butuh energi yang disebut kesabaran, ya. Banyak orang tidak sabar, banyak orang mau terburu-buru dan cepat-cepat, ya, instan. Tapi hari ini saya ingin mengatakan berdasarkan pikiran dari Jared Diamond, kita harus juga butuh kesabaran. Kemudian 3 hal yang terakhir yaitu kepribadian yang fleksibel. Nah, fleksibel, ya. Saya suka kata ini fleksibel karena saya menulis disertasi. Salah satu kata kuncinya adalah fleksibilitas. Fleksibilitas artinya kita tidak kaku, kita tidak mekanik, ya. Kita tidak menghadapi masalah secara kaku dan sehingga kita tidak bisa melenturkan diri kita, melenturkan pikiran, melenturkan sikap kita. Kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan, dengan kondisi-kondisi yang baru, supaya kita kemudian bisa keluar dari krisis. Kita bisa mengalami transformasi atau metamorfosa dalam hidup kita. Kemudian ada 2 hal yang lain juga, itu nilai-nilai utama individu. Seseorang yang kuat bukan karena fisiknya kuat. Seseorang yang kuat bukan karena dia mempunyai energi material yang banyak. Tidak.
Seseorang yang kuat karena dia memegang nilai-nilai atau values, ya, atau virtue, nilai-nilai keutamaan dalam hidupnya. Misalnya dia percaya tentang kejujuran, dia percaya tentang nilai kasih dalam hidup, dia percaya tentang nilai pengorbanan, ya, sehingga dia tidak mudah menyerah ketika dia harus berkorban, ya. Dia nilai solidaritas, ya, mau berbagi dengan orang lain, ya. Nah, itu nilai-nilai yang dipegang, kejujuran, keadilan, kebenaran, kasih. Itu menjadi kekuatan, ya. Dan yang terakhir yaitu kebebasan dari kekangan pribadi. Artinya bahwa kadang-kadang seseorang bisa terpenjara dalam dirinya sendiri, padahal dia bisa keluar dari egonya, lalu kemudian dia bisa mengembangkan dirinya karena dia selalu menyadari bahwa hidupnya terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, saudara dan sahabat sekalian, itu gambaran-gambaran yang mungkin cukup padat saya jelaskan, tetapi intinya adalah bahwa semua orang pernah atau akan mengalami krisis. Sama juga bahwa setiap bangsa juga akan atau pernah mengalami krisis. Tetapi krisis itu harus disikapi dengan bijaksana, ya, dikelola, ditransformasi, sehingga krisis itu menjadi kesempatan untuk seseorang mengalami pertumbuhan. Dia naik level, ya, dia semakin tangguh, dia semakin dewasa, dia semakin bijaksana, dan dia semakin eksis. From crisis to exist. Dia keluar dari krisis, kemudian eksis. Untuk apa? Untuk kemudian dia bisa berdampak positif bagi orang lain. Nah, saudara dan sahabat sekalian, tak terasa kita sudah menjelang akhir tahun 2022. Saya berharap bahwa kalaupun hari ini saudara sedang mengalami krisis, jangan menyerah, segera berbenah, keluar dari krisis, transformasi dirimu, dan temukan kekuatan. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah eksis karena sudah mampu keluar dari krisis, jangan lupa bahwa pengalaman itu dapat dibagikan ke orang lain dan bisa menolong orang lain sehingga kita semua sama-sama eksis. Demikian sedikit hal yang bisa saya bagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas kesabaran, ya, untuk mendengar, dan semoga ada manfaatnya. Ambillah yang baik, kalau yang tidak baik ya lupakan saja. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.